Hadis selanjutnya 360 dari Maimun bin Abu Syabib ya, bin Abu Syabib radhiyallahu rahimahullah, ini seorang tabi'in. Dari Maimun bin Abu Syabib rahimahullah, anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'il fa'atathu kisrah wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa haibah fa'aq'adathu fa'akala faqila laha fi dhalik. Faqalat qala Rasulullah SAW anzilun nasa manazilahum. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan beliau mengatakan bahwasanya Maimun tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Artinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha dilewati oleh seorang pengemis. Maka beliau memberinya sepotong roti. Dan dia dilewati oleh seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Dan kelihatan memiliki wibawa. Di buku kita tidak diterjemahkan makna wibawa juga ya. Maka Aisyah mempersilahkannya untuk duduk, laki-laki yang kedua tadi, sehingga dia diberi makan. Ada seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang perbuatan tersebut, maka beliau pun menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukan masing-masing. Nanti baru kita jelaskan insyaAllah. Dalam riwayat Imam Muslim, dan beliau menyebutkan ini dalam awal kitab sahihnya secara muallak. Muallak sekali lagi tidak diberikan nomor urut ya. Beliau berkata dan telah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, amarana Rasulullah SAW an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Juga disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Abu Abdillah juga dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadith, dan beliau mengatakan hadith ini adalah hadith yang sahih. Hadith ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya memposisikan atau memberikan, menilai kedudukan seseorang. Sikap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana pada saat seorang pengemis lewat, ya memang dia tidak butuh kecuali sepotong nasi atau sepotong roti saja. Minta lalu Aisyah memberi lalu orang itu pergi. Karena bagi orang tersebut adalah hanya butuh diberikan makan. Dia tidak butuh lagi penghormatan. Bagi dia bagaimana dia diberikan sesuatu. Bahkan kalau kita berikan penghormatan lebih, mungkin dia akan merasa terganggu. Ya, karena memang dia tidak butuhkan itu. Sementara ada orang kedua lewat, dia memiliki pakaian yang bagus, kelihatannya punya wibawa, ya, kemudian juga lewat dan Aisyah ingin memberikan dia makan, maka Aisyah pun mempersilahkan dia duduk lalu memberikan makan. Jadi ada perbedaan muamalah antara keduanya atau interaksi antara keduanya. Maka seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apa ini? Bagaimana kami memahami ini? Kenapa Anda bedakan antara dua muslim dari sisi interaksinya? Maka kata Aisyah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memerintahkan kepada kami untuk memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Baik, kita coba masuk ke mutiaranya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah keutamaan bersedekah. Ya. Bagaimana seseorang dianjurkan agar bersedekah, dan sedekah itu boleh diberikan kepada orang miskin dan orang kaya. Ya. Jadi sedekah lebih global daripada zakat. Kalau zakat penerimanya khusus 8 golongan saja ya, yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Mereka memang penerima khusus zakat itu. Tapi kalau sedekah boleh. Jadi misalnya Anda boleh bersedekah kepada ibu dan ayah Anda yang kaya raya dengan cara Anda memberikan makanan misalnya. Anda kirimkan makanan, Anda berikan pakaian, Anda berikan kendaraan ya. Sedekah boleh. Anda sedekah kepada saudara dan saudari Anda yang mereka mampu. Anda kirimkan makanan, Anda kirimkan buka puasa, Anda berikan baju, Anda biayai umroh hajinya walaupun mereka mampu. Ini sedekah. Dan boleh juga sedekah kepada orang-orang miskin. Jadi jangan sampai selalu persepsinya sedekah hanya untuk orang miskin. Tidak tentunya. Kepada semua orang boleh. Beda kalau zakat. Kalau zakat tidak dibolehkan kepada orang kaya. Jadi hanya boleh kepada orang fakir, orang miskin, ya. Kemudian mu'allaf, kemudian orang terlilit utang, amil zakatnya, pembebasan budak, jihad di jalan Allah, gitu kan. Jadi orang ini semua adalah orang-orang yang golongan yang khusus saja yang boleh menerima zakat. Tidak ada orang kaya di situ. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus memahami tentang masalah sedekah. Dan
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan umumnya para istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna, mereka terkenal sekali suka bersedekah, paling suka bersedekah. Ya, kisah masyhur Aisyah banyak sekali radhiyallahu anha bagaimana beliau suka sekali bersedekah sampai pernah beliau mau berbuka puasa dan tidak tertinggal kecuali sepotong roti saja dia sama pembantunya akan berbuka puasa beberapa saat sebelum azan. Lalu ada yang ketuk pintu rumahnya, kemudian ternyata waktu disuruh buka pembantunya oleh Aisyah radhiyallahu anha, dibuka ternyata ada seorang miskin yang minta makanan. Lalu Aisyah menyuruh agar pembantunya memberikan roti yang tinggal satu untuk mereka buka puasa. Tidak ada makanan dan bekal yang lain. Ini setelah Nabi SAW meninggal dunia tentunya. Maka kemudian pembantu tersebut mengatakan, wahai ummul mukminin, kita nggak ada untuk buka puasa. Aisyah cuma tersenyum saja. Subhanallah, belum bayangan orang yang tadi menerima sedekah roti tadi itu yang sisa satu hilang, nanti masih bisa nampak. Datang seorang tetangga membawa makanan, ya, satu nampan isinya roti gandum dengan kambing, potongan daging yang sangat wangi, dimasak dengan za'faran dan beberapa bumbu-bumbu yang aromanya sangat wangi dan juga membuat cita rasanya enak. Dihidangkanlah, kemudian Aisyah pun pada saat itu mendengarkan azan lalu menyuruh pembantunya makan bersama-sama. Setelah makan dan masih banyak lebihnya itu pun nanti disedekahkan. Maka Aisyah tersenyum sambil mengatakan, ini lebih baik daripada rotimu tadi. Mereka begitu yakin bahwasanya sedekah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka Allah pasti akan ganti. Maka harus ditanamkan dalam diri seorang mukmin kalau sedekah ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, digantikan oleh Allah menjadi penyebab datangnya rezeki, ya. Banyak sekali permasalahan selesai dengan sedekah dan ini sudah pernah kita bahas panjang lebar, khusus temanya dahsyatnya sedekah dan itu mungkin sudah beberapa kali kami ulangi. Insya Allah teman-teman bisa kembali ke YouTube di playlist, insya Allah sudah ada masalah itu. Yang jelas ini keutamaan bersedekah, bagaimana Aisyah bersedekah kepada orang yang miskin dan orang yang mampu yang lewat, gitu kan. Kemudian mutiara yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana memposisikan atau memberikan, ya, sedekah tersebut sesuai dengan kedudukan seseorang. Tentu teman-teman kalau kita bisa, misal kita mau memberikan makan orang miskin, kita bisa mengemasnya lebih bagus, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, dan kita tahu ternyata dengan kita beli misalnya makanan bungkus di satu restoran, dibungkus dengan kertas, plastik misalnya, sudah cukup bagi mereka yang penting menghilangkan lapar. Seperti orang-orang miskin di pinggir jalan yang dorong gerobak, ngumpul-ngumpul sampah. Mereka nggak penting bagi mereka box yang besar, mereka nggak penting harus ada sendok sama garpunya yang khusus, nggak penting harus ada merek restorannya yang mewah. Mereka nggak penting itu, bahkan mungkin mereka tidak lihat itu. Mereka begitu diberikan makanan, bagi mereka makan, gitu kan. Maka pada saat kita, tentu kalau kita bisa berikan yang terbaik silakan. Tetapi dari hadits ini diajarkan kepada kita, kita boleh memberikan sesuai dengan kedudukan orang. Kalau kita berikan kepada mereka nasi bungkus, misalnya kita beli nasi bungkus Padang, biasanya mungkin teman-teman tidak asing dibungkus dengan daun pisang, ada mungkin langsung dengan kertas, lalu diikat dengan karet. Umum orang semua belanja mungkin seperti ada juga nasi mungkin pakai kotak, yang ada namanya segala macam. Mungkin bagi orang-orang miskin pinggir jalan, bagi mereka nggak masalah walaupun pakai bungkus kertas, karena bagi mereka laparnya, ya, bisa hilang. Dia nggak penting ini merek apa. Dan itu Anda jangan samakan kalau Anda memberikan kepada atasan Anda di kantor yang biasa makan, misalnya di rumah makan sederhana atau rumah makan yang lain, ya maksudnya yang merek, ya. Mohon maaf saya sebutkan tadi mungkin karena ini banyak dikenal orang. Misal mereka memang terbiasa makan di restoran yang punya nama. Kalau Anda berikan makanan sembarangan, mungkin dia tidak makan. Maka Anda memberikan makanan khusus dan Anda membedakan mana orang miskin di pinggir jalan dan mana orang yang punya kedudukan. Lalu Anda berikan, ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Aisyah melakukan hal tersebut. Bagaimana beliau menjadikan contoh orang miskin yang lewat yang hanya menghilangkan lapar dengan diberikan makanan sepotong roti. Ada orang yang pakaiannya bagus, kalian punya wibawa dan Aisyah ingin bersedekah pun dengan dia, disuruh duduk dulu, diberikan makanan yang lebih tertata rapi sehingga memang sesuai dengan kedudukan mereka. Supaya sedekah yang kita inginkan sampai pada targetnya. Nah ini yang dimaksudkan dengan hadis dan ini mutiara kita. Yang kedua kita ambil tentunya, ya. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya dan insya Allah kita akan coba selesaikan sampai hadis 363, ya. Hadis sekarang yang kita masuk adalah 361 dari awal kita belajar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qadima Uyainatu bin Hisn, fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais,
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن خطاب فوالله ما تؤتينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. Artinya Uyainah bin Hisn datang ke Madinah. Dia singgah di rumah keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais, salah seorang yang dekat dengan Khalifah Umar. Maksudnya orang yang punya kedudukan di sisi Umar. Siapa dia? Al-Hur bin Qais. Dan yang menjadi anggota majelis permusyawaratan Umar adalah para qurra atau penghafal Al-Quran, tua maupun muda. Uyainah berkata kepada ponakannya, wahai putra saudaraku, kamu mempunyai kedudukan di hadapan Amir Mukminin ini. Mintakanlah untukku izin untuk menghadapnya. Lalu dia memintakan izin dan Umar pun radhiyallahu anhu memberikan izin. Ketika dia masuk, maksudnya Uyainah bin Hisn masuk, dia berkata, hei putra Al-Khattab, jadi dengan tidak sopan berbicara, demi Allah kamu tidak memberi kami banyak dan kamu tidak memutuskan dengan adil di antara kami. Maka Umar marah hingga ingin menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka Al-Hur, ponakan Uyainah tadi yang ngomongnya tidak sopan itu, yang merupakan satu dari majelis permusyawaratannya Umar, berkata kepada Umar, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabinya Muhammad SAW yang artinya, maafkanlah, perintahkanlah yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Surah Al-A'raf 199. Dan sesungguhnya orang ini, maksudnya paman saya, ya, termasuk orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak melangkahi ayat tersebut ketika dia membacanya kepadanya. Maksudnya ketika tadi Al-Hur membaca, dan Umar adalah orang yang patuh pada kitabullah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini atau riwayat ini cukup panjang teman-teman sekalian, menceritakan bagaimana sikap Amir Mukminin Umar radhiyallahu anhu dengan seseorang yang sebenarnya orang ini, Uyainah ini, yang saya tahu ya, dia termasuk salah satu dari sahabat Nabi juga. Tetapi dia tidak tinggal di Madinah. Dia sempat memusuhi Islam di awal-awal, bahkan dia termasuk orang yang masuk dalam golongan pasukan Ahzab ya. Namun akhirnya dia masuk Islam ya, di akhir-akhir pembebasan kota Mekah atau sebelum pembebasan kota Mekah kurang lebih. Dan cukup banyak kisah-kisah dia yang sudah kami jelaskan dalam Sirah Nabawi memang menunjukkan orang ini dikenal dengan orang yang tanda kutip ya, orang yang tinggal di padang pasir dan seringkali ceroboh dalam menyampaikan tutur kata, bukan hanya kepada Umar tapi juga kepada Rasulullah SAW. Dan dia termasuk orang yang pada saat ikut dalam perang Hunain, dan pada saat itu Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabat untuk membebaskan para kaum wanita, anak-anak. Ya, kemudian Nabi SAW akan melakukan, mencontohkan sini dalam menuju sahabat. Para sahabat membebaskan kecuali orang ini juga. Ini termasuk orang yang tidak mau melepaskan. Kecuali Nabi SAW ajak dia negosiasi, diganti dengan beberapa ekor unta, baru kemudian dia mau melepaskannya. Jadi memang punya sedikit ya, tabiat yang terbawa ya, seperti itu kurang lebih. Namun dia secara umum adalah masuk dalam kategori sahabat Nabi ridwanullahi alaihim semuanya, yang memang kita dianjurkan untuk mengatakan radhiyallahu anhum. Kisahnya, Uyainah ini pernah datang di zaman khilafahnya Umar ke kota Madinah, dan dia temui ponakannya bernama Al-Hur ibn Qais. Kebetulan Al-Hur ini adalah salah satu penghafal Quran dan juga salah satu majlis permusyawaratan Umar. Dan Umar radhiyallahu anhu punya selalu tiap hari berkumpul dengan para penghafal Al-Quran, baik orang tua ataupun muda, lalu diajak diskusi tentang permasalahan-permasalahan umat gitu. Nah, Uyainah bin Hisn ini minta waktu kepada Al-Qais ponakannya, coba sampaikan kepada Amir Mukminin kalau dia mau ketemu. Lalu Al-Qais pun minta izin ya. Al-Hur bin Qais minta izin kepada Umar, dan Umar izinkan. Tiba-tiba Uyainah masuk dengan kata-kata kasarnya. Sambil mengatakan, hai Amir Mukminin,
kau tidak memberikan kami banyak. Dan kau juga tidak berhukum dengan adil. Maka Umar pun marah kepada Uyainah ini. Ya, kemudian Al-Hur langsung segera tahu kalau Umar bin Khattab adalah orang yang sangat hati-hati dengan Al-Quran. Lalu dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin. Sebelum dihukum pamannya, dia mengatakan, Allah telah berfirman kepada nabinya, ya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Dahulukanlah memaafkan. Ya. Kemudian juga perintahkanlah kebaikan. Gitu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Dan jangan balas kebodohan mereka dengan kebodohan. Maka Umar pun akhirnya berhenti, tidak jadi menghukum Uyainah bin Hasan. Dan kemudian dia pun berhenti karena mendengarkan firman Allah SWT. Itu kurang lebih garis besarnya tentang masalah riwayat ini. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, keutamaan Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mungkin tidak akan cukup dengan sehari, 2 hari, sebulan, bahkan kita membahas tentang keutamaan manusia mulia ini. Mertua Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, orang yang luar biasa di tangannya tersebar Islam. Bahkan Nabi SAW pernah mimpi dia menggunakan pakaian yang cukup panjang, yang Nabi takwilkan dengan ilmu yang luas, ya, radhiyallahu anhu. Dan banyak orang ya, belajar dari Umar, dari sikap beliau, dari perbuatan beliau, dan bagaimana ketegasannya yang sangat terkenal sekali. Haram-haram, halal-halal, tidak negosiasi, sampai syaitan pun malah takut bertemu dengan Umar. Ya, walaupun Umar tidak melihatnya. Dia punya kedudukan tersendiri. Dan salah satu sikap terbaik dia pada saat memimpin adalah beliau membuat khusus majlis permusyawaratannya seluruhnya para penghafal Al-Quran. Dan ini menandakan, masuk dalam bab bahasan kita, keutamaan para penghafal Al-Quran. Bagaimana mereka seharusnya didudukkan ya, di sisi para pemimpin untuk memberikan nasihat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah firmankan. Ya. Jadi keutamaan Umar radhiyallahu anhu dan cukup banyak diantaranya adalah beliau membentuk majlis ya, pemusyaratan dari para ahli Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana seseorang harus menghormati pemimpinnya, tidak boleh sembarangan ngomong. Dia harus memposisikan diri, menasehatin seorang teman yang memang tiap hari kita bersama-sama. Mungkin kita tinggal pegang pundaknya, kita tinggal tepuk, dia mengatakan sadar akhi misalnya. Atau mungkin akhwat mengatakan sadar ukhti. Mungkin sudah cukup. Karena teman, atau mungkin dia menegurnya dengan langsung to the point, menunjukkan kasih sayangnya pada temannya atau saudaranya atau pasangannya, mengatakan ini nggak boleh, ini haram. Tapi bahasa ini tidak bisa disampaikan pada orang yang punya kedudukan seorang pemimpin misalnya, nggak boleh. Bahkan tidak boleh menasihati mereka secara terang-terangan. Menasihati mereka itu dengan cara ya, tersembunyi. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, maka dia seharusnya menarik tangannya ataupun berduaan lalu menyampaikan. Kalau dia terima, maka dia sudah sampai pada targetnya. Kalau tidak terima, maka dia sudah menyampaikan apa yang merupakan tanggung jawabnya. Sudah selebihnya terserahkan kepada Allah SWT. Tapi bukan kayak di masa-masa zaman kita sekarang, semuanya main dikoreksi, di medsos, di sana sini, segala macam. Sehingga akhirnya membuat yang terjadi penolakan. Penolakan dan penolakan. Dan yang uniknya kadang-kadang kita ini seperti tidak belajar dari sejarah. Seakan-akan kalau seorang pemimpin itu sudah buruk, tidak akan pernah baik selamanya. Pokoknya harus diperangi dan selesai. Subhanallah, mana doa kita, mana upaya kita mendakwahi, menasihati dengan baik. Kenapa selalu tidak cocok, gulirkan, tidak cocok, hilangkan, tidak cocok, matikan, dan segala macam. Ini unik sekali. Ya. Jadi kalau seperti ini, mungkin tidak akan pernah ada bisa pesantren terbina, karena setiap ada murid yang salah langsung dikeluarkan, nggak dididik, atau di sekolah, atau di sebuah instansi mungkin ada seorang pegawai yang salah langsung dikeluarkan, pecat, sehingga tidak pernah, mungkin ada potensi dia yang sangat besar. Berapa banyak terjadi di kalangan para sahabat dulu. Ada di antara sahabat, dulu pernah ada orang di Mekah, selalu mencaci maki Nabi SAW, mencaci maki Islam, gitu kan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya rontokkan semua giginya. Kata Nabi SAW, hai Umar, jangan. Bisa saja satu waktu nanti dia akan membela Islam. Ternyata setelah Nabi SAW meninggal, terjadi banyak pemurtadan. Ya, orang-orang Arab yang cuma masuk Islam, kena takut setiap kemudian mereka murtad. Orang ini ternyata menjadi orang yang justru mendakwahi dan membuat penduduk Mekah itu tetap dalam Islam. Kita tidak tahu, subhanallah, Allah bisa membalikkan keadaan orang. Dari seorang yang jahat menjadi pembela agama. Bukankah Umar bin Khattab dulu orang yang benci sama Islam, lalu Allah berikan hidayah. Dengan doa Nabi SAW. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal.
Tapi Allah SWT berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Bukan mustahil. Coba teman-teman kita dahulukan ya maslahat daripada mudarat. Dalam arti kata, kenapa kita nggak dahulukan dulu mendakwahi dan segala macam. Nabi Musa alaihissalam terus mendakwahi Fir'aun. Nanti sudah sampai pada puncaknya memang nggak mau dengar. Kerusakannya sangat banyak. Baru Nabi Musa doakan supaya Allah binasakan. Tapi itu doa terakhir. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Setelah 950 tahun berdakwah, kaumnya nggak mau berubah. Baru beliau mengatakan, ya Allah mereka sudah aku dakwahi di siang hari, di malam hari. Nggak mau dengar. Baru Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah binasakan saja sekalian generasi. Tapi bukan dari awal dakwah. Sebaliknya kita lihat kasus Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus dikirim ke wilayah Nainawah, ya, di wilayah Irak. Lebih dari 100.000 penduduknya. Dan Nabi Yunus bukan dari wilayah itu, mendakwahi mereka. Salah satu syarat para nabi-nabi, mereka tidak boleh tinggalkan wilayah dakwah sampai ada perintah Allah SWT untuk meninggalkannya. Dia sudah tinggalkan duluan. Dengan niat baik. Ini orang-orang kayaknya nggak mau dengar dakwah nih. Cari tempat dakwah yang lain yang bisa menerima dakwah. Seperti itu. Maka Allah hukum Nabi Yunus SAW. Kisahnya masyhur. Ya, dan sudah kita sampaikan kisah Nabi Yunus SAW di medsos, insya Allah ada. Anda bisa ikuti bagaimana Allah justru hukum karena dia meninggalkan lokasi dakwahnya. Sabar dan dahulukan dulu kebaikan. Doakan. Bisa berubah kok. Darah tidak bisa berubah. Doa itu bisa masuk ke dalam hati manusia. Bisa mengubah ya, sikapnya. Dan Allah punya cara. Walaupun kita tidak berbicara secara langsung. Doa bisa menembus benteng-benteng musuh yang kuat. Bisa mematahkan senjata-senjata mereka yang mutakhir. Dengan doa. Jadi kita dahulukan maslahat. Mendoakan kebaikan-kebaikan. Mendoakan agar diberikan hidayah. Mendoakan agar menyadari kesalahannya dan seterusnya. Kalau memang sudah sampai pada puncaknya nggak bisa. Ya udah baru kita doakan Allah SWT binasakan. Ya, karena orang-orang yang buruk, kerusakannya sudah menyebar sana sini, boleh kita doakan kehancuran buat mereka dan itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang yang buruk meninggal dunia, maka tentu seluruh hamba-hamba bahkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan selamat dari keburukannya. Tapi itu adalah finalnya. Ya. Ini mutiara yang penting teman-teman sekalian. Ya, bagaimana di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memilih untuk langsung menghukumnya, padahal awalnya iya. Tapi begitu sudah diingatkan oleh Al-Hur tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dahulukanlah memaafkan, suruhlah kebaikan dan jauhilah orang-orang bodoh, maksudnya tidak usah dilayani. Dan ini termasuk orang bodoh. Langsung Al-Hur sebutkan tentang pamannya. Karena memang Al-Hur di sini bukan menghina pamannya. Memang dia tahu Uyainah bin Hasan ini bukan orang yang pintar secara agama. Orang yang jauh dari pemahaman agama dan orangnya kasar gitu ya. Maka dia pun mengatakan ini orang adalah orang bodoh, Amirul Mukminin. Jadi Allah suruh kamu menjauhi dia. Jangan balas kebodohannya dengan kebodohan. Maka Umar bin Khattab pun mendengar nasihat tersebut. Tapi pelajarannya adalah bagaimana kita berbicara dengan pemimpin yang benar, dengan cara yang benar. Mendudukkan orang pada kedudukannya masing-masing. Sehingga insya Allah dengan cara yang baik itu, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Berapa banyak teman-teman orang yang kasar terhadap dakwah, orang yang benci terhadap Islam. Anda tahu, mayoritas sahabat yang punya peran, seperti kasus Umar bin Khattab, seperti kasus Khalid bin Walid, Amr bin As, ya. Ini orang-orang semua yang benci sekali dengan Islam dulu. Benci sekali dengan Islam. Tapi bagaimana mereka bisa berubah bahkan menjadi pejuang-pejuang Islam. Mereka orang-orang yang justru luar biasa dalam membela agama Allah SWT setelah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mutiaranya, bagaimana seorang mukmin harus mendahulukan firman Allah SWT terhadap hawa nafsunya. Jadi kalau Allah menyampaikan kepada kita firman Allah, mungkin melalui lisan seseorang, ada yang mengatakan misalnya, ya bahasanya itu bertakwalah kepada Allah, Allah berfirman begini, jangan sombong akhi dan ukhti. Terima masukan itu. Itu kebaikan. Bagaimana Umar bin Khattab seorang raja pada saat itu dan dia tahu Uyainah bin Hasan adalah orang yang bodoh, dia bisa menghukumnya langsung, mencambuknya, menghukumnya karena dia pemerintah. Tapi begitu diingatkan firman Allah SWT, beliau berhenti. Dan di sini disebutkan penutupan hadis, ya, wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alaihi wa kana waqqafan inda kitabillahi ta'ala. Demi Allah, Umar tidak menyentuh Uyainah bin Hasan ya, setelah dibacakan Al-Quran tadi, dan dia selalu mendahulukan kitab Allah. Waqafan itu artinya betul-betul patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan Al-Quran. Kita akan tutup dengan dua buah hadis teman-teman sekalian yang terakhir dalam bab ini. Itu hadis nomor 362 dari Abu Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfadhu anhu
Fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya pada masa Rasulullah SAW, saya masih kanak-kanak dan saya sudah banyak hafal dari beliau. Namun tidak ada yang menghalangiku untuk meriwayatkan hadis kecuali karena di sini banyak perawi yang lebih tua dariku. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Ya. Jadi teman-teman, kita bisa bedakan mana ahli ilmu, mana ahli iman dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang kalau ahli ilmu, maka dia tidak buru-buru dalam mendahului majelis, mendominasi majelis. Nggak ada begitu. Mereka tidak mendahului. Hasan Basri rahimahullah pernah duduk dalam sebuah majelis dan itu ulama-ulama Irak, kota Basra bertemu semua. Mereka sering bertemu untuk mendiskusikan sebuah perkara dan mereka itu membahas tentang masalah tawadhu. Diskusi dan mereka semua memberikan pendapat-pendapatnya. Hasan Basri diam, padahal beliau ini adalah diberikan julukan imamnya para ulama. Jadi kalau ulama pun mau merujuk ke dia gitu. Beliau diam. Setelah mereka semua diskusi panjang lebar, mereka lihat Hasan Basri diam. Lalu mereka mengatakan, bagaimana pendapat hai imam? Maka Hasan Basri mengatakan, kalian sudah banyak memberikan definisi. Tapi kalau kalian mau dengarkan dari saya, tawadhu adalah jangan kau lihat seorang muslim di hadapanmu kecuali kau pastikan dia lebih baik daripada kamu. Maknanya adalah kalau dia lebih tua, anggap dia lebih banyak amal solehnya. Kalau dia lebih muda, anggap dosanya lebih sedikit. Ya, sehingga kita bisa merendah, tidak selalu merasa lebih dari orang lain. Nah, di sini contoh bagaimana Samura radhiyallahu anhu mirip dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, ya Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, ini semua anak-anak muda. Kalau di zaman kita sekarang kita masih anak-anak. Dalam satu majelis ada orang yang sudah 30, 40, 50 tahun, umurnya 60 tahun. Dan ada juga anak yang masih 15 tahun, 16 tahun. Nah mereka ini masih kayak anak-anak dianggap gitu kan. Padahal mereka lebih banyak menghafal hadis dari orang-orang yang tua. Akhirnya membuat karena mereka tahu adabnya, mereka tidak mau meriwayatkan hadis atau tiba-tiba mendominasi sebuah majelis. Karena di situ ada orang-orang yang lebih tua yang juga mungkin menghafal hadis tersebut. Maka mereka tidak mau terlihat. Maka ini salah satu ciri ya. Orang yang berilmu, orang yang tidak buru-buru, langsung menonjolkan dirinya dia yang lebih, dia yang segala macam. Bahkan sering kali kalau ada nasihat, terima saja. Tak ada masalah. Walaupun kita sudah tahu gitu. Ya. Orang memberikan masukan, terima saja. Saya kalau mendengarkan orang bicara apapun, saya dengarkan saja. Tidak ada ruginya, walaupun saya sudah tahu, ya sudah. Jazakallah khair, kita ambil dan seterusnya. Ya. Menyampaikan apa saja gitu. Jadi nggak perlu kita pakai menolak segala macam. Saya berapa kali dulu duduk dengan ayah saya rahimahullah. Dan beliau pada saat duduk berdiskusi dengan saya masalah agama. Dan saya sudah, subhanallah beliau sampaikan, saya sudah tahu. Tapi saya diam saja. Bentuk penghormatan terhadap ayah. Sebagai seorang ayah, saya mengatakan jazakallah khair. Saya menganggap itu adalah sebuah bentuk bakti seorang anak kepada ayah. Dan kemudian juga bagaimana mengingat kembali ilmu. Tidak ada sesuatu yang aib di situ. Nggak perlu kita frontal menganggap, sudahlah saya sudah tahu dan seterusnya. Enggak. Ya, itu penting dan ini yang kita ambil mutiara dari hadis nomor 362 yaitu bagaimana menghormati orang-orang lebih tua dalam majlis ya, dan tidak menunjukkan arogansi ataupun mendominasi kecuali memang kita diminta untuk menyampaikan dan kita punya ilmunya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 363 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnih. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Artinya tidaklah seorang anak muda memuliakan orang tua karena usianya yang lebih dewasa, melainkan Allah akan menetapkan untuknya orang yang akan memuliakannya di usia lanjut kelak. Nah, ini closing daripada bab kita dan mutiara yang bisa kita ambil adalah bagaimana kalau orang melakukan satu perbuatan baik, maka Allah pun akan membalas nanti orang yang melakukan perbuatan baik yang serupa pada dia. Ya. Dia bakti sama orang tuanya, Allah akan kasih juga dia anak-anak yang berbakti pada dia. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan masalah itu. Kita sering jenguk orang sakit, kita juga pada saat sakit nanti jenguk. Kita sering membantu orang, kita pun akan dibantu. Dan seterusnya akan terjadi sunnatullah seperti itu. Allahu a'lam. Dan insya Allah itu mutiara yang bisa kita ambil adalah bagaimana seseorang akan mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia melakukan perbuatan baik, Allah pun akan membalas dengan perbuatan baik yang serupa dengan izinnya tentunya. Dan insya Allah kita akan masuk di pertemuan akan datang, bab nomor 45, bab mengunjungi orang-orang baik, duduk bersama mereka, menemani, mencintai dan mengundang mereka,
meminta dari mereka untuk didoakan dan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Artinya bagaimana yang kita jadikan komunitas kita adalah orang-orang baik yang insya Allah yang ada juga dari lisan mereka, dari sikap mereka semuanya kebaikan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.